Aku membeku di depan layar ponsel, tangan gemetar saat membaca pesan dari Rina, aku akan menikah bulan depan. Ma, ini harus begini. Jantungku seperti dihantam palu, dunia sekelilingku kabur, dan aku jatuh ke soa ruang tamu kecilku di Jakarta, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana bisa? Kemarin malam saja kami masih berbisik janji cinta di taman kota, tapi sekarang dia memilih jalan yang akan menghancurkan kami berdua. Aku, Sinta, berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru sekolah dasar di pinggiran Jakarta. Hidupku biasa saja, tapi sejak bertemu Rina 2 tahun lalu, semuanya berubah. Kami bertemu di sebuah kai kecil di Blok M saat hujan deras mengguyur ibu kota. Aku sedang membaca buku tentang psikologi dan dia duduk di meja sebelah, memesan kopi hitam tanpa gula. Matanya yang tajam menarik perhatianku dan kami mulai berbincang tentang buku itu. Ternyata, Rina adalah seorang akuntan di perusahaan besar, berusia sama denganku, tapi dari keluarga konserati di Jawa Tengah. Percakapan itu berlanjut menjadi pertemuan rutin. Aku merasakan getar aneh setiap kali melihatnya, sesuatu yang lebih dari persahabatan. Rina juga begitu meski awalnya kami sama-sama menyangkal. Di Indonesia, di mana masyarakat masih memandang hubungan seperti kami sebagai tabu, kami harus bersembunyi. Tapi cinta itu tumbuh, seperti tanaman liar yang tak bisa dibendung. Kami berciuman pertama kali di balik pohon di Taman Suropati saat malam gelap menyelimuti kota. Itu adalah momen paling indah, tapi juga paling menakutkan. Kita harus hati-hati, katanya saat itu, suaranya bergetar. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku tahu ini akan sulit. Keluargaku sendiri bukan tipe yang terbuka. Ayahku seorang pegawai negeri, ibuku guru seperti aku, dan mereka selalu berharap aku menikah dengan pria baik-baik. Kapan bawa calon, Sin, tanya ibu setiap kali pulang kampung. Aku tersenyum palsu, bilang masih fokus karir. Tapi dengan Rina aku merasa utuh. Kami menghabiskan akhir pekan di apartemenku, memasak bersama, menonton film, dan berbagi mimpi. Rina bercerita tentang tekanan dari orang tuanya yang ingin dia menikah secepatnya. Mereka bilang perempuan sesia aku harus punya keluarga, katanya suatu malam, kepalanya bersandar di bahuku. Aku memeluknya erat, berjanji akan selalu ada untuknya. Tapi sekarang pesan itu datang seperti petir. Aku meneleponnya berkali-kali, tapi tak diangkat. Akhirnya, aku pergi ke kantornya, menunggu di lobi hingga jam istirahat. Saat dia turun, wajahnya pucat. Sinta, jangan di sini, bisiknya, menarikku ke pojok. Aku menangis, kenapa? Apa yang terjadi? Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Orang tuaku memaksa. Mereka tahu tentang kita. Entah bagaimana. Ayahku marah besar, bilang ini dosa, ini memalukan keluarga. Aku tak punya pilihan. Kata-katanya seperti pisau menusuk dalam. Aku merasa dikhianati, tapi juga mengerti. Di negeri ini, di mana agama dan tradisi begitu kuat, mencintai sesama jenis berarti melawan arus besar. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar, apakah aku harus bertarung? Atau melepaskan? Rina bilang pernikahannya dengan pria bernama Andi, teman keluarga, sudah diatur. Ini hanya formalitas, katanya, tapi aku tahu itu bohong. Ini adalah pengkhianatan. Aku ingat saat kami pertama kali mengakui perasaan. Di pantai Anyer, angin laut menerpa wajah kami. Aku cinta kamu, Sin, katanya. Aku membalas, selamanya. Tapi sekarang, selamanya itu hancur. Aku memutuskan untuk bertemu orang tuanya, tapi Rina melarang. Jangan, itu akan memperburuk. Tapi aku tak bisa diam, besok, aku akan pergi ke Semarang, kota asalnya. Ini adalah keputusan gila, tapi cinta membuatku nekat. Perjalanan ke Semarang terasa panjang. Di kereta aku memandang sawah yang hijau, tapi hati gelap.
Apa yang akan kukatakan? Tolong biarkan anakmu bahagia dengan aku. Itu mustahil. Di stasiun, aku naik taksi ke rumahnya. Rumah besar dengan halaman luas, khas keluarga menengah atas. Aku mengetuk pintu, jantung berdegup kencang. Ibunya yang membuka, wajah ramah tapi curiga. Siapa ya? Aku memperkenalkan diri sebagai teman Rina. Dia mengajak masuk, tapi saat Rina melihat aku, dia panik. Sinta, kenapa kamu datang? Ayahnya muncul, pria tegap dengan kumis tebal. Ini siapa? Rina tergagap. Aku menarik napas dalam, saya teman dekat Rina, dan saya tahu tentang pernikahan ini. Suasana tegang. Ayahnya memandang tajam. Teman dekat. Maksudnya. Aku ingin bilang semuanya, tapi kata-kata macet di tenggorokan. Pertemuan itu berakhir buruk. Ayah Rina mengusirku, bilang jangan campuri urusan keluarga. Rina menangis di kamar, tak berani keluar. Aku pulang dengan hati hancur, tapi tekadku semakin kuat. Di Jakarta, aku mulai mencari dukungan. Aku bergabung dengan komunitas Love Online, meski hati-hati karena undang-undang di Indonesia bisa rumit. Mereka bilang banyak cerita seperti ini, di mana cinta dikorbankan demi norma sosial. Tapi aku tak mau menyerah. Aku menelepon Rina lagi, kita bisa lari bersama. Dia diam lama, lalu bilang, aku takut, Sin. Keluargaku segalanya bagiku. Kata itu menyakitkan. Apakah aku bukan segalanya? Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Aku bekerja seperti ombie, siswa-siswaku bertanya kenapa Bu Sinta murung. Aku tersenyum paksa. Malamnya, aku menulis surat panjang untuk Rina, menceritakan betapa dia telah mengubah hidupku. Kamu membuatku merasa hidup, Rin. Jangan buang itu. Aku kirim lewat email, tapi tak ada balas. Sementara itu, undangan pernikahan mulai disebar. Teman kami yang tahu rahasia, seperti Maya, menghiburku. Sabarlah, mungkin dia berubah pikiran. Tapi aku tahu, tekanan terlalu besar. Di Indonesia, pernikahan adalah kewajiban sosial, terutama bagi perempuan. Tak menikah berarti dicap aneh. Akhir hiji ini, aku berdiri di balkon apartemen, memandang lampu kota yang berkilauan. Angin malam dingin, tapi hati lebih dingin. Besok adalah hari pertunangan Rina. Aku harus memutuskan, hadir dan lihat sendiri, atau tinggal dan lupakan. Pilihan itu seperti api dan air, keduanya menyakitkan. Pagi itu, aku memutuskan untuk pergi ke pertunangan Rina. Bukan untuk mengacaukan, tapi untuk melihat matanya terakhir kali. Aku naik bus ke Semarang lagi, hati berat seperti batu. Di perjalanan, ingatanku melayang ke masa lalu, saat kami pertama kali bertemu. Itu bukan kebetulan, itu takdir yang menyakitkan. Rina dengan senyumnya yang manis, mata yang bisa bicara tanpa kata. Kami menghabiskan jam-jam berbicara tentang mimpi. Aku ingin menjadi penulis, dia ingin bebas dari ekspektasi keluarga. Suatu hari, kita bisa hidup bersama tanpa takut, katanya dulu. Tapi sekarang, mimpi itu pupus. Sampai di NW, sebuah gedung mewah di pusat kota. Aku menyelinap masuk, berpura-pura tamu. Rina tampak cantik dalam kebaya merah, tapi matanya kosong. Andi, calon suaminya, pria biasa dengan senyum sopan. Saat upacara dimulai, aku berdiri di belakang, air mata menetes. Rina melihat aku, ekspresinya campur aduk, syok, sedih, marah. Setelah acara, dia menyusulku di taman belakang. Kenapa kamu datang? Ini menyiksa kita berdua. Aku memegang tangannya, karena aku cinta kamu. Ini salah, Rin. Dia menarik tangan, ini yang benar bagi keluargaku. Aku tak bisa egois. Kata itu seperti tamparan. Egois? Cinta kami egois. Pulang ke Jakarta, aku merasa hancur. Aku ingat lasbat pertemuan kedua kami.
Di kai itu kami bertukar nomor. Pesan pertama dari Rina, senang bertemu kamu. Dari situ hubungan berkembang. Kami jalan-jalan ke Monas, makan sate di pinggir jalan, tertawa lepas. Rina bercerita tentang masa kecilnya di desa, tekanan menjadi anak perempuan tunggal. Ayah ingin aku sukses, tapi juga taat. Aku cerita tentang keluargaku yang sederhana, tapi penuh kasih. Kami saling melengkapi. Pertama kali aku sadar perasaanku lebih saat dia sakit dan aku rawat semalaman. Sentuhannya lembut membuat jantungku berdegup. Bulan-bulan berikutnya, cinta kami mekar. Kami liburan ke Bali diam-diam berpura-pura sahabat. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan saat senja. Ini seperti mimpi, katanya. Tapi mimpi punya akhir. Kembali ke realita, Rina mulai gelisah. Teman kantor curiga. Mereka tanya kenapa aku tak punya pacar. Aku sarankan bohong, tapi dia tak suka. Konflik pertama muncul saat Natal lalu. Keluarganya datang ke Jakarta, dan Rina harus sembunyikan aku. Aku marah, aku seperti rahasia kotor. Dia menangis, bukan begitu, Sin. Aku takut kehilangan mereka. Itu adalah celah pertama. Sekarang celah itu menjadi jurang. Aku bertemu Maya, sahabat kami yang tahu segalanya. Di KAE dia bilang Rina dipaksa. Ayahnya ancam putus hubungan jika tak menikah. Aku terkejut. Kenapa tak bilang? Maya menggeleng, dia tak mau kamu khawatir. Aku merasa bodoh. Mungkin aku terlalu menekan. Malam itu aku telepon ibuku, cerita hipotetis tentang teman yang mencintai sesama. Ibu diam lalu bilang itu salah, Sin. Tuhan tak setuju. Hatiku sakit. Apakah semua orang begini? Di Indonesia, di mana Islam dominan, hubungan kami dianggap haram. Tapi cinta tak kenal aturan. Aku mulai mencari cara. Bergabung forum online, baca cerita orang lain. Banyak yang lari ke luar negeri, tapi kami tak punya uang. Lainnya bertahan sembunyi. Tapi Rina tak mau. Dia telepon malam itu, suara parau. Aku tak bisa batalkan. Undangan sudah disebar. Aku marah, kamu pilih mereka daripada kita. Dia menangis, ini bukan pilihan mudah. Aku cinta kamu, tapi keluarga adalah akar. Debat itu panjang, penuh air mata. Akhirnya, dia tutup telepon. Aku merasa sendirian di dunia besar. Hari berikutnya, kejutan datang. Andi meneleponku. Saya tahu tentang kamu dan Rina. Aku kaget. Dari mana? Dia bilang Rina cerita. Saya tak mau nikah paksa. Tapi dia bilang ini demi keluarga. Andi baik, tapi itu tak membantu. Bantu aku hentikan ini, pintaku. Dia ragu, sulit. Keluarga Rina keras. Pertemuan kami di KAE rahasia. Andi cerita dia juga tak cinta Rina, tapi tekanan sama. Ini perjodohan klasik. Aku melihat peluang. Mungkin kami bisa aliansi. Tapi risikonya besar. Jika gagal, Rina bisa kehilangan segalanya. Konflik dalam diriku membesar. Apakah aku egois ingin Rina pilih aku? Atau benar membiarkan dia aman? Di sekolah, aku lihat anak-anak bahagia, tapi aku iri. Mereka bebas. Malamnya, aku mimpi buruk, Rina menikah, aku sendirian. Bangun berkeringat. Aku putuskan bertindak. Besok, aku akan ke Semarang lagi bicara dengan ayah Rina. Ini gila, tapi cinta membuat gila. Perjalanan kereta lagi, pikiran kacau. Apa kata yang tepat? Tolong pahami, ini cinta sejati. Tapi dia tak akan dengar. Sampai di rumah Rina, aku ketuk pintu. Ayahnya buka, wajah marah. Kamu lagi? Pergi. Aku tak mundur. Saya cinta anak bapak. Biarkan dia bahagia. Dia tertawa sinis.
Cinta. Ini penyakit. Di negeri ini tak ada tempat untuk kalian. Kata itu menyakitkan. Rina keluar menarikku pergi. Sinta, stop. Di taman kami bertengkar. Kamu buat semuanya buruk, katanya. Aku menangis, aku coba selamatkan kita. Dia memelukku, tapi ini tak bisa. Momen itu penuh emosi, campur aduk. Akhir ile 2, aku pulang dengan pertanyaan besar. Apakah perjuangan ini sia-sia? Tinggal seminggu sebelum pernikahan. Tekanan meningkat. Minggu itu seperti neraka. Aku tak bisa fokus kerja, sering salah mengajar. Siswa bertanya, Bu, kenapa sedih? Aku bohong, bilang capek. Di rumah aku stalk media sosial Rina. Foto pertunangannya penuh senyum palsu. Komentar teman, selamat ya. Aku ingin komentar, ini bohong. Tapi tak bisa. Malamnya, Maya datang. Kamu harus move on. Aku marah, gampang bilang gitu. Dia cerita pengalamannya, pernah putus karena hal sama. Masyarakat Indonesia belum siap. Benar, di sini masih perjuangan. Undang-undang tak lindungi, malah kriminalisasi di beberapa daerah. Aku ingat konflik internal Rina. Dulu dia sering bilang, aku takut neraka, Sin. Agama jadi penghalang. Keluarganya taat, sholat 5 waktu, puasa rutin. Aku sendiri muslim, tapi interpretasiku beda. Cinta tak dosa, kataku dulu. Tapi dia ragu. Sekarang, ragu itu menang. Aku telepon Andi lagi. Kita harus bicara dengan Rina bertiga. Dia setuju. Kami atur pertemuan di Jakarta, rahasia. Rina datang, wajah lelah. Apa ini? Andi bilang, aku tak mau lanjut jika kamu tak bahagia. Rina terkejut. Aku tambah, pilih aku, Rin. Debat panas. Rina menangis, kalian tak paham tekanan. Dia cerita detail. Ayahnya sakit jantung, tak tahan skandal. Ibu depresi jika dia tak menikah. Aku anak satu-satunya. Jika aku pilih kalian, mereka hancur. Aku mengerti, tapi sakit. Jadi kamu korbankan kita. Dia diam. Andi bilang, mungkin kita batalkan diam-diam. Tapi risikonya, nama buruk, gosip. Di masyarakat Jawa, kehormatan segalanya. Pertemuan berakhir tanpa kesimpulan. Rina pulang, aku dan Andi saling pandang. Dia cinta kamu, katanya. Aku tahu, tapi cinta tak cukup. Hari berikutnya, kejutan buruk. Ayah Rina teleponku. Jangan dekati anakku lagi atau aku lapor polisi. Ancaman itu nyata. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang spesifik, pelecehan bisa jadi alasan. Aku takut, tapi marah. Aku cerita ke ibuku, samar-samar. Teman aku dipaksa nikah. Ibu bilang itu biasa. Keluarga tahu yang terbaik. Hatiku hancur. Apakah semua orang buta? Aku mulai depresi, tak makan, tak tidur. Maya paksa aku ke psikolog. Di sesi, aku cerita semuanya. Psikolog bilang, ini konflik identitas. Kamu butuh dukungan. Tapi dukungan mana? Teman sedikit, keluarga tak tahu. Konflik memuncak saat Rina datang ke apartemenku malam-malam. Aku tak bisa tidur. Kami berpelukan, menangis. Aku mau lari denganmu, katanya tiba-tiba. Hatiku melonjak. Benar. Dia angguk tapi ragu. Tapi keluargaku. Aku bilang kita bisa mulai baru di Bali atau luar. Rencana gila, kabur sebelum pernikahan. Kami bahas detail packing tiket. Tapi pagi harinya, Rina berubah. Aku tak bisa. Ma. Dia pergi meninggalkan aku hancur. Pengkhianatan itu dalam. Mengapa? Karena panggilan dari ibunya bilang ayah sakit lagi. Aku marah besar. Telepon Rina, kamu pengecut.
Dia menangis, iya aku pengecut. Tapi aku tak mau mereka mati karena aku. Debat itu puncak emosi. Aku bilang hal kejam, cinta kita bohong. Dia tutup. Setelah itu silence. Aku minum alkohol meski tak biasa. Bangun mabuk, menyesal. Andi telepon, Rina bilang dia lanjut nikah. Hatiku mati. Apakah ini akhir? Tapi tak bisa. Aku putuskan hadir di pernikahan buat konfrontasi terakhir. Ini berisiko, tapi harus. Perjalanan ke Semarang ketiga kalinya. Hati campur aduk, marah, sedih, cinta. Di NW pernikahan, masjid besar. Aku sembunyi di antara tamu. Rina tampak cantik dalam gaun putih, tapi mata merah. Saat akad nikah dimulai, jantungku berhenti. Saya terima nikahnya, kata Andi. Giliran Rina. Dia diam lama. Semua tegang. Lalu dia bilang tunggu. Gasps di ruangan. Ayahnya bangun, apa ini? Rina menatapku di kerumunan. Aku tak bisa. Chaos. Tamu